emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more Pengertian, hidrolisis berasal dari kata hidro atau air dan lisis atau penguraian. Hidrolisis adalah reaksi penguratan garam dalam air yang membentuk ion positif dan ion negatif. Ion-ion tersebut akan bereaksi dengan air membentuk asam H3O dan basa OH. Reaksi hidrolisis berlawanan dengan reaksi penggaraman atau reaksi penetralan. Reaksi penggaraman yaitu reaksi antara asam dengan basa yang membentuk garam. Garam yang dihasilkan tidak selalu bersifat netral, tetapi tergantung kekuatan asam dan basa pembentukan garam tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis reaksi hidrolisis. Yang pertama ada kation yang berasal dari garam bereaksi dengan air dan menghasilkan ion H+, menyebabkan konsentrasi ion H+ lebih besar daripada konsentrasi ion OH, sehingga larutan bersifat asam. Anion yang berasal dari garam bereaksi dengan air dan menghasilkan ion OH, menyebabkan konsentrasi ion H+ lebih kecil dari konsentrasi ion OH, sehingga larutan bersifat basa. Kation maupun anion yang berasal dari garam tidak bereaksi dengan air, sehingga konsentrasi ion H+ dan ion OH di dalam air tidak berubah dan larutan bersifat netral. Jenis-jenis hidrolisis. Yang pertama, garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat. Garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan anion yang berasal dari asam lemah, sehingga garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat akan terhidrolisis sebagian atau parsial dan bersifat. Yang kedua, garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah. Garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah jika dilarutkan dalam air akan 26 menghasilkan kation yang berasal dari basa lemah, sehingga garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah akan terhidrolisis sebagian atau parsial dan bersifat. Yang ketiga, garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah. Garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah di dalam air akan terionisasi, dan kedua ion garam tersebut bereaksi dengan air. Sifat larutan ditentukan oleh nilai tetapan kesetimbangan asam atau Ka dan nilai-nilai kesetimbangan basa atau Kb. Penyusunan garam tersebut, jika Ka lebih dari Kb, maka larutan akan bersifat asam, dan jika Ka kurang dari Kb, maka larutan akan bersifat basa. Yang keempat, garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat. Ion-ion yang dihasilkan dari garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat tidak ada bereaksi dengan air, sebab jika dianggap bereaksi maka akan segera terionisasi kembali secara sempurna membentuk ion-ion semula. Oleh karena itu, konsentrasi ion H+ dan OH- dalam air tidak terganggu sehingga larutan bersifat netral. Rumus konsentrasi H+ dan OH- pada hidrolisis garam. Yang pertama ada asam kuat ditambah basa lemah, yaitu konsentrasi H+ sama dengan akar dari tetapan kesetimbangan air dikali konsentrasi garam dibagi dengan tetapan kesetimbangan basa. Yang kedua ada basa kuat ditambah asam lemah, yaitu konsentrasi OH- sama dengan akar dari tetapan kesetimbangan air dikali konsentrasi garam dibagi dengan tetapan kesetimbangan asam. Yang ketiga ada asam lemah ditambah basa lemah, yaitu konsentrasi H+ sama dengan akar dari tetapan kesetimbangan air dikali dengan tetapan kesetimbangan asam dibagi dengan tetapan kesetimbangan. Hitunglah konsentrasi OH- dan pH larutan NaOCN 1M bila KaHOCN sama dengan 3,3 kali 10 pangkat minus 4. Natrium adalah ion dari basa kuat dan OCN adalah ion dari asam lemah. Sehingga soal ini merupakan hidrolisis asam lemah dan basa kuat. Jadi menggunakan rumus konsentrasi OH- sama dengan akar Kw dikali konsentrasi G dibagi Ka. Sehingga nilai pH-nya adalah 14
min 4,4, jadi sama dengan 9,6. Soal kedua adalah sebanyak 1,32 gram kristal, yaitu NH4 2SO4 dilarutkan dalam air sehingga volumenya menjadi 1 L. Jika diketahui Kb NH4OH sama dengan 10 min 5, maka pH larutan yang terbentuk sebesar. Cara menentukan mol NH3 dan HCl menggunakan cara berikut. Lalu menghitung pH larutan garam yang dijumlahkan dengan pH sama dengan min log akar 5 kali 10 pangkat min 6. Sehingga disederhanakan menjadi 6 min log akar 5. Jadi pH campuran larutan tersebut adalah 6 min log akar 5. Ya, hitunglah massa NH4 pangkat 2SO4 yang harus ditambahkan ke dalam 100 ml air sehingga diperoleh larutan dengan pH sama dengan 5. Jadi, ion NH4 berasal dari basa lemah dan SO2- berasal dari asam kuat, sehingga merupakan hidrolisis asam kuat dan basa lemah. Cara menentukan massa kita tentukan terlebih dahulu konsentrasi dari garam dengan cara PKB sama dengan min log KB sama dengan log 10 pangkat min 5. Lalu hitung massa dengan rumus molaritas. Massa NH4 2SO4 sebesar 1,32 gram. 4. Hitunglah pH larutan 0,1 NH2OCN dengan KaHOCN sama dengan 3,3 dikali 10 pangkat min 4 dan Kb NH3 sebanyak 1,75 dikali 10 pangkat 5. Ion NH4 berasal dari basa lemah dan ion OCN berasal dari asam lemah. Sehingga menggunakan rumus konsentrasi H+ sama dengan akar Ka dikali Kw dibagi dengan Kb. Untuk cara menghitung pH itu dengan pKa sama dengan min log Ka sama dengan min log 3,3 kali 10 pangkat min 4. Sehingga terdapat jumlah 3,48. Yang kedua PKB sama dengan min log Kb sama dengan min log 1,75 kali 10 pangkat min 5. Sehingga mendapat jumlah 4,76. Yang ketiga ada pH 1,5 14 pKa dikurangi 4 Kb. Sehingga mendapat jumlah setengah dan 14 plus 3,48 min 4,76. Jadi jumlah dari semuanya adalah 66,36.